Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat kaum muslim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi di channel kaum muslim 81 ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapatkan maghfirah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kali ini saya akan membacakan surah Al-Mulk ya kakak. Al-Mulk ini adalah surah ke-67 di Al-Quran. Arti dari Al-Mulk itu adalah kerajaan ya. Surah ini termasuk ke surah golongan surah Makkiyah, yaitu satu surah yang turunnya itu di kota Mekah dan terdiri dari 30 ayat ya sahabatku ya. Yuk kita buka Al-Qurannya, kita mengaji barengnya sahabatku. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها صيحا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج لهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا النذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقوا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأصيروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويكبدن ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مقيما وعلى وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا الزلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله وما معي أو رحمنا
فَمَنْ يُصِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. Shadaqallahul azim. Sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita belajar dari makna surah Al-Mulk ini ya sahabatku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, ya. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih, maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian, ulangi pandanganmu sekali lagi. Dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang kami jadikannya, bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepadanya, "Dan apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?" Mereka menjawab, "Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar." Dan mereka berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala." Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari nikmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat dari mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui dan Dia Maha halus, Maha mengetahui. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya
dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang? Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Dan sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh Dia Maha melihat segala sesuatu. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. Atau siapakah yang dapat memberimu rejeki jika Dia menahan rejekinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Dan mereka berkata, kapan datangnya ancaman itu jika kamu orang yang benar? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram dan dikatakannya kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya. Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di surah Al-Mulk ini, sahabatku ya. Surah ke-67 di Al-Quran terdiri dari 30 ayat, termasuk golongan ke surah Makkiyah, suatu surah yang turunnya adalah di kota Mekah. Sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, sahabatku. Di sini juga Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Kerajaan di mana? Kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu sahabatku ya. Jadi
kita yakin bahwa Allah, langit dan bumi itu punya Allah. Kerajaan semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, sahabat. Yang menciptakan mati dan hidup itu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk menguji kamu. Jadi untuk menguji kita ya, sahabat. Mana yang paling baik amalnya, ya? Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang menciptakan 7 lapis langit tidak akan dilihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih, maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Benar sekali ya. Kita kalau lihat langit ya sahabatku, saya suka bertafakur ya sahabat. Bertafakur melihat ciptaan Allah yang begitu luar biasa. Allah menciptakan langit ya, yang berlapis-lapis sahabat. Tidak ada tihang. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maha besar Allah dengan kekuasaannya sahabatku. Dengan berlapis-lapis langit ya, kita bisa melihat ciptaan Allah yang sangat luar biasa yaitu langit. Dan kita sebagai manusia yang ada di muka bumi ini, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setetes air. Setetes sahabatku. Dengan kuasa Allah, kita menjadi manusia, makhluk yang sempurna ya. Kasih akal, makhluk yang paling mulia. Ialah manusia. Nah kita semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di manakah Allah? Allah itu dekat dengan kita sahabat. Allah itu Maha Kuasa sahabat. Allah lebih dekat dari urat leher kita. Ya, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengakibatkan kita harus selalu ingat kepada Allah dengan zikrullah, dengan mengingat asma Allah, dengan bertasbih kepadanya, bertakbir, syahadat, tahlil ya, la ilaha illallah atau astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sahabatku yang insyaallah dirahmati oleh Allah, kita sebagai umat muslim itu harus banyak bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada selain Allah. Berharap hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ya, jadi memang di dunia ini tempatnya ujian. Ya, mati dan hidup itu adalah untuk ujian untuk kita, sahabatku. Ya, jadikanlah sahabatku semuanya di dalam kehidupan kita menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersosialisasi, kita harus mau siap ya, siap di dalam apa? Di dalam bersosialisasi dengan manusia, dan tentunya kita bertauhid ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillahi tasma'innul qulub. Sahabatku, camkan ya, hanya mengingatku kata Allah, hati kamu akan tenang. Berarti kalau hati kita tidak tenang, ada siapa di dalam hati kita? Ya, harus ada Allah, Allah, Allah. Dan jika kita mencintai sesuatu jangan terlalu berlebihan ya, karena Allah sangat pencemburu. Dan juga kita membenci seseorang jangan terlalu membenci ya, karena Allah tidak pernah membenci ya kepada hamba-hambanya yang selalu berbuat baik ya. Dan Allah sangat murka kepada hamba-hambanya yang sombong, kepada hamba-hambanya yang ingkar, dan kepada hamba-hambanya yang tidak taat kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sahabatku, selalu ingat Allah dimanapun kita berada. Jangan merasa kita memiliki, tapi hanya kita dititipi. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, ridho, dan maghfirah kepada kita semuanya, dan selalu beristiqomah di dalam kebaikan. Tentunya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya sendiri.
Terima kasih sahabatku semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi ya. Umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.